Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang Semeru, Pakune, Pulau Jawa. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas erupsinya Gunung Semeru tanggal 4 kemarin yang menyebabkan wilayah di sekitarnya pun terdampak yang sangat luar biasa ya. Dan juga untuk para korban juga saya ucapkan turut berbelasungkawa. Semoga semuanya dapat menghadapinya dengan sabar dan tenang ya. Dan kita doakan juga untuk semua yang di sana dapat melewatinya dengan baik. Lalu saya juga ingin meminta maaf karena sudah cukup lama saya tidak membuat video. Karena kebetulan saya sedang disibukkan dengan beberapa hal dan memang saya cenderung hanya ingin banyak diam dulu ya. Oke. Nah, pembahasan kita kali ini kan memang kita mau bahas tentang Semeru. Kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya menceritakan tentang legenda Gunung Semeru, di sana banyak saya ceritakan beberapa legendanya. Cuman di dalam legenda tersebut banyaklah kiasan-kiasan yang memang itu memiliki makna yang sangat luas, termasuk terjadinya erupsi Gunung Semeru saat ini. Ya. Nah, kalau kita mengacu dalam naskah kuno, dikatakan Gunung Semeru itu adalah dulu konon ceritanya Pulau Jawa ini terombang-ambing ya. Maka Dewa Wisnu ya, itu memindahkan Gunung Meru ke Pulau Jawa. Pada saat itu dipindahkan, ditaruhlah gunung tersebut di sebelah barat, namun ternyata Pulau Jawa miring. Lalu kemudian dipindahkan lagi di sebelah timur, tetap miring. Akhirnya dibagi dua lah gunung tersebut ya. Jadi akhirnya Pulau Jawa jadi seimbang. Nah, di beberapa literatur juga, mungkin kalian juga sudah pernah mendengar bahwa dikatakan Gunung Semeru itu adalah pakunya Pulau Jawa. Yang tadi dikatakan bahwa dijadikan paku agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing. Gunung Semeru itu adalah sentral, ya, tengahnya. Nah, maksudnya apa sih sebenarnya kiasan ini agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing? Sebenarnya gini, ini kiasannya adalah ini Gunung Semeru, kalau dia erupsi kemarin itu kan cukup dahsyat, cukup besar, yang cukup mengagetkan kita semua lah ya. Mungkin orang kira Merapi yang batuk-batuk, ternyata gunung lain yang erupsi besar. Nah, erupsinya Semeru ini menurut saya juga ini belum meletus dahsyat, baru erupsi besar. Ya. Nah, maksudnya adalah kalau Gunung Semeru ini adalah pakunya Pulau Jawa, artinya ketika dia erupsi besar saat ini, paku Pulau Jawa mulai kendor, mulailah pakunya Pulau Jawa mulailah lepas, gitu ya. Meskipun belum lepas secara total. Nah, itu artinya Pulau Jawa akan sudah mulai bergoyang. Nah, ini bukan secara lahiriah saja, namun secara secara hakikatnya bahwa orang Jawa sudah mulai kehilangan Jawanya. Ya, jadi yang terombang-ambing itu adalah orang-orangnya. Kalau kita bicara Jawa adalah kita bicara Indonesia, Nusantara ya. Bahwa di Nusantara itu kalau gunungnya meletus sebagai pakunya meletus, artinya pakunya tercabut. Kalau pakunya tercabut, artinya Pulau Jawa terombang-ambing kembali. Atau kalau misalkan masih ada gunung satunya masih miring. Kalau miring kita lihat beberapa wilayah sudah mulai ada banjirop seperti Jakarta mulai tenggelam. Kalau memang Pulau Jawa mulai terombang-ambing, artinya ini orang-orang Jawa sudah mulai kehilangan jati dirinya. Jawanya mulai hilang. Maka karena terombang-ambing sehingga orang-orang Jawa mulai mudah dipengaruhi, mulai mudah untuk disusupi dan mulai mudah untuk diarahkan oleh bangsa-bangsa luar atau prinsip-prinsip dari luar negeri. Ya. Lalu dikatakan juga Gunung Semeru adalah bapaknya Gunung Agung. Ini bapaknya Gunung Agung. Jadi ini adalah bapak. Jadi bapaknya sedang mengeluarkan amarahnya, gitulah ya, kurang lebih. Nah, kita harus ingat kalau ada bapak artinya ada ibu. Ibu ini simbolnya adalah air.
Nah, kita mesti waspada juga hal ini. Saya rada gemeteran membicarakan hal ini karena memang ini cukup sakral, dan juga saya tidak mau sembarangan untuk mengatakan biarlah itu yang memang harus jadinya seperti apa, biarlah itu yang maha menghendaki ya. Seperti apa sih tidak mau mengatakan. Cuman di sini kita pelajari bahwa artinya di sini kita mesti healing. Ya, kita mesti kembali lagi ke dalam jati diri orang-orang Jawa, bahwa ini adalah simbol Semeru ini ada sebagai pakunya bumi mulai tercabut. Artinya jati diri orang-orang Jawa sudah mulai tercabut pula dari bangsa kita ini. Kalau sampai seandainya gunung ini meletus, artinya itu adalah orang-orang Jawa sudah benar-benar mulai kehilangan jati dirinya, sehingga orang-orang Jawa mulai terombang-ambing dan sangat mudah untuk dipengaruhi dari prinsip-prinsip luar. Jadi kita harus kembali kepada jati diri kita. Kalau dulu bangsa kita itu sangat arif kepada alam semesta, sangat bersinergi. Kalau di masa lalu kita mengenal berterima kasih kepada semesta, berterima kasih kepada air, berterima kasih kepada tanaman, tumbuhan, atau kepada gunung sekalipun. Mereka semua mengenal. Ya mungkin orang menganggapnya itu musyrik, lenik, namun sejatinya itu ditentukan oleh niat tersebut. Niat terima kasih kepada Tuhan melalui perantaranya, yaitu alam semesta. Ya. Jadi di masa lalu bangsa kita mengenal sinergi terhadap alam semesta melalui cara-cara yang dikenal dalam budaya masing-masing. Ya. Nah, diharapkan kita semuanya untuk kembali mengenal jati diri sebagai bangsa yang arif dan bijaksana. Bangsa yang welas asih, bahasa yang ramah terhadap lingkungan, terhadap semesta, terhadap makhluk. Itu adalah sarana kita untuk berterima kasih juga kepada Sang Maha Pencipta. Karena kita memelihara atau menjaga yang diberikan melalui alam semesta ini. Ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, agar kita semua dapat kembali ke dalam jati diri bangsa Nusantara ini yang sangat menjunjung tinggi sifat welas asih dan asuh. Ya. Nah, tidak banyak video yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa, semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan saja teman-teman. Mungkin itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.